Ardi, seorang fotografer lepas berusia 28 tahun, sedang dalam perjalanan menuju daerah Garut. Ia membawa kamera kesayangannya, tripod, dan tas punggung yang hampir selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Malam itu bulan sedang penuh, bulat sempurna menggantung di langit. Ardi memang suka momen seperti ini, langit jernih, udara dingin, dan cahaya purnama yang bisa bikin setiap jepretan terlihat dramatis. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa ada lokasi di pedesaan Garut yang pemandangannya luar biasa indah, terutama saat purnama. Hamparan sawah luas dengan latar gunung, katanya cocok buat foto malam panjang exposure. Ia berangkat sore, berharap bisa tiba sebelum malam. Tapi semakin jauh mobilnya melaju, GPS di HP-nya mulai bertingkah aneh. Jalur yang awalnya jelas tiba-tiba berubah arah sendiri. Di layar muncul jalan kecil berkelok di tengah hutan bambu. Ardi sempat berhenti, memastikan apakah ia nggak salah jalan. Tapi setiap kali ia coba mutar balik, arah GPS tetap menunjuk ke hutan itu. Ia berpikir mungkin sinyalnya jelek, jadi nekat terus mengikuti petunjuk. Semakin masuk, udara berubah. Kabut mulai turun, tebal dan dingin. Suara jangkrik yang tadi masih terdengar, kini hilang total. Hanya suara langkah sepatunya di jalan tanah basah. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya kekuningan, seperti lampu rumah. Rasa lega muncul, setidaknya ada tanda kehidupan di sana. Ia memutuskan untuk jalan kaki ke arah cahaya itu, meninggalkan mobilnya di tepi jalan. Langkahnya makin pelan begitu ia sampai di depan gapura bambu tua. Di atasnya tergantung papan kayu dengan tulisan Jawa kuno yang sudah mulai pudar. Di balik gapura berdiri rumah-rumah kayu yang tampak rapi dan bersih. Di tiap terasnya menyala lampu minyak kecil yang berkelip lembut. Suasananya damai, tapi juga anehnya terlalu sepi. Ardi menatap sekeliling. Heran, kampung ini nggak ada di peta. Padahal ia yakin sudah menelusuri semua jalur desa di sekitar situ. Tiba-tiba, dari arah salah satu rumah, muncul seorang perempuan parubaya mengenakan kebaya coklat tua. Ia berjalan pelan, menatap Ardi dengan senyum lembut. Tapi, mata perempuan itu kosong, seperti menatap jauh menembus dirinya. "Selamat datang, Nak. Sudah lama tidak ada tamu datang ke kampung ini," katanya dengan suara pelan, serat, tapi terdengar jelas. Ardi membalas dengan sopan, menjelaskan bahwa ia cuma mau mencari lokasi untuk motret purnama. Perempuan itu mengangguk pelan. "Silahkan, tapi jangan keluar sebelum ayam berkokok ya. Purnama malam ini terakhir kalinya." Kalimat itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ada nada aneh dalam ucapannya, seperti bukan peringatan biasa. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu cuma tradisi kampung, semacam larangan adat. Tapi rasa dingin yang menjalari tengkuknya nggak bisa diabaikan. Ardi kemudian berjalan perlahan menyusuri jalan setapak kampung itu. Rumah-rumahnya terlihat klasik, berdinding bambu, beratap ijuk, dan semua tampak seperti baru dibangun kemarin. Di beberapa halaman, terlihat warga duduk diam menatap langit, seolah sedang menunggu sesuatu. Mereka tersenyum saat Ardi lewat, tapi satupun dari mereka yang tidak berbicara. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga melati yang lembut namun menusuk hidung. Ardi mengendah ladian perlahan menyusuri jalan setapak kampung itu. Rumah-rumahnya terlihat klasik, berdinding bambu, beratap ijuk, dan semua tampak seperti baru dibangun kemarin. Di beberapa halaman, terlihat warga duduk diam menatap langit seolah sedang menunggu sesuatu. Mereka tersenyum saat Ardi lewat, tapi satupun dari mereka yang tidak berbicara. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga melati yang lembut namun menusuk hidung. Ardi mengendah ke langit. Bulan benar-benar indah malam itu. Bundar sempurna dan begitu dekat seolah bisa dijangkau tangan. Namun jauh di dalam hatinya, Ardi merasa langkahnya membawa ke tempat yang seharusnya tak ada. Kampung ini terlalu tenang, terlalu bersih, dan terlalu hidup untuk sesuatu yang seharusnya sudah lama mati. Malam makin larut, Ardi mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Setiap hasil jepretan terlihat indah dan aneh sekaligus. Lampu-lampu minyak di rumah warga berpendar seperti kunang-kunang. Sungai kecil di tengah kampung memantulkan cahaya bulan seolah terbuat dari kaca.
Tapi, ada sesuatu yang mengganggu. Air sungai itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada arus, tidak ada riak. Permukaannya benar-benar diam. Dia melempar kerikil kecil ke sana. Tapi kerikil itu lenyap tanpa suara. Tidak ada cipratan, tidak ada gelombang. Seolah airnya bukan air, melainkan sesuatu yang lain. Ardi mengerutkan kening. Lalu dari kejauhan, ia melihat anak kecil berjalan membawa lentera bambu. Cahaya lentera itu berayun lembut seiring langkahnya. Anak itu mengenakan baju lurik dan celana gombor yang sudah lusuh. Ia mencoba menyapanya. "Dek, namanya siapa?" Anak itu berhenti, menatap Ardi dengan ekspresi kosong. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Jangan lupa pulang sebelum bulan hilang." Setelah itu anak itu berjalan lagi dan perlahan menghilang di balik kabut, seolah tubuhnya larut dalam udara. Jantung Ardi berdegup cepat. Ia yakin matanya nggak salah lihat, tapi pikirannya menolak percaya. Ia menarik nafas panjang, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi setiap kali ia bidik kamera, lensa menangkap bayangan aneh. Sosok-sosok samar yang berdiri di belakang warga, atau tangan-tangan kecil yang muncul dari jendela rumah. Di tengah rasa gugup, Ardi melihat pergerakan di ujung jalan. Puluhan orang berpakaian putih berjalan beriringan, masing-masing membawa obor dan bunga melati. Mereka melangkah pelan, wajah mereka serius, tanpa ekspresi. Ardi mengikuti dari jauh. Barisan itu berhenti di lapangan tengah kampung, di mana terdapat sesajen besar, aneka bunga, buah, dan kepala ayam putih. Seorang laki-laki tua berdiri di tengah lingkaran, mengenakan ikat kepala hitam dan sarung batik. Suaranya berat dan dalam saat mulai berbicara. "Malam ini purnama terakhir," katanya lantang. "Setelah ini, biarkan kampung ini kembali tenang, tanpa darah baru." Kalimat itu menggema di udara. Ardi terpaku. Apa maksudnya darah baru? Ia mundur perlahan, tapi mendadak semua kepala di lingkaran itu menoleh bersamaan ke arahnya. Ratusan mata hitam pekat menatap lurus kepadanya, kosong dan dingin. Tubuh Ardi membeku. Seketika semua lampu minyak padam bersamaan. Gelap total. Hanya sinar bulan yang tersisa menerangi wajah mereka yang kini pucat dan kaku seperti mayat. Di jauhan terdengar suara tembang Jawa terdengar lirih, mengalun di antara tiupan angin. Ardi nggak tahu harus lari kemana, tapi hatinya tahu itu tempat bukan milik manusia lagi. Ardi berlari secepat yang ia bisa. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Tapi setiap kali ia belok ke jalan berbeda, ia selalu kembali ke lapangan tengah. Kampung itu seperti memutar dirinya terus-menerus dalam lingkaran tak berujung. Ia mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya lenyap tertelan kabut. Dari kejauhan, terdengar suara-suara warga yang mulai melantunkan sesuatu. Lagu mereka seperti nyanyian pengantar tidur, tapi nadanya melengking dan menekan telinga. Semakin lama, semakin keras, membuat kepala Ardi terasa berputar. Ia jatuh tersungkur di tanah. Dari kabut di depannya, muncul sosok anak kecil pembawa lentera. Wajahnya kini pucat pasi, matanya benar-benar kosong. Anak itu bercara pelan. "Jangan lupa pulang sebelum bulan hilang." Tangannya menunjuk ke arah hutan. Ardi menatapnya bingung, tapi tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari ke arah yang ditunjuk. Ia menembus semak, menabrak ranting, sampai akhirnya cahaya jalan raya terlihat samar di depan. Ada udara berubah hangat, suara jangkrik kembali terdengar. Tapi saat menoleh ke belakang, kampung itu hilang, digantikan kebun bambu dan tanah kosong. Ardi berlari keluar hutan sambil terengah-engah. Ia hampir tidak percaya masih hidup. Begitu sampai di jalan utama, beberapa pengendara motor lewat dan menatap heran melihatnya keluar dari hutan tengah malam. Keesokan paginya, ia mendatangi warga sekitar dan menanyakan soal kampung itu. Tapi jawaban mereka membuat darahnya membeku. "Kampung? Di situ nggak ada kampung, Nak. Dulu memang ada, tapi udah lama kebakar sejak zaman Belanda. Sekarang cuma kuburan." Sejak malam itu, hidup Ardi nggak pernah sama lagi. Di kameranya tersisa satu foto dari malam purnama itu. Foto kampung lengkap dengan rumah dan lampu-lampu minyaknya. Tapi di pojok foto tampak sosok Ardi berdiri di antara warga kampung, tersenyum dengan mata hitam pekat.
Ia sudah mencoba menghapus file itu berkali-kali. Tapi setiap kali malam purnama tiba, file itu selalu muncul lagi, lengkap dengan tambahan lentera kecil yang berjalan pelan di tengah kabut. Dan setiap kali ia mendengar suara angin melewati bambu, aroma melati itu selalu kembali. Samar, tapi nyata, seolah kampung itu masih menunggunya untuk kembali.